Silakan dimulai satu. Assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam. Sepertinya ada gangguan jaringan saya, Bu. Bentar, Bu ya. Iya, Bentar, Bu ya. Tambahkan. Udah jelas suara saya, Bu Julia? Sudah, oke. Izin Bu Julia, udah jelas suara Mulai. Sudah jelas. Bu Julia? Oke. Kita mulai. Oke, jelas. Jelas. Jadi dari kasus 1 ya. Berarti siapa coachingnya? Kita mulai dari kasus 1 ya. Coachnya siapa nih? Coachnya Bu Julia. Saya coachnya. Coachnya saya. Coachnya Pak Yul. Coach bukan. Jadi? Atau serahlah. Kasus Ibu Pak Yul dulu atau kasus coachnya Pak Yul lah dulu, punya Lia lah dulu ya. Punya Bu Lia dulu. Boleh? Oke. Boleh. Oke. Boleh. Oke, assalamualaikum Pak Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Julia. Pak Yul, lagi santai atau ada kesibukan yang lain gitu? Takutnya saya mengganggu. Tak ada, Bu. Biasalah lagi santai. Kebetulan yang masuk nih sekarang nih guru bidang studi, Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti Bapak ada waktu lah Pak ya, saya mau ngobrol sedikit nih sama Bapak. Dengan senang hati Bu Julia, saya siap mendengarkannya. Oh iya, Bu Julia udah sarapan? Oh alhamdulillah udah Pak, tadi udah sarapan sama teman satu sekolah sama teman-teman yang lain tadi. Sarapan di kantin sekolah Pak. Jadi Bu Julia mau cerita apa nih ke saya nih sekarang nih? Aduh, gimana ya Pak ya? Begini Pak, saya ada permasalahan nih Pak di kelas saya sendiri, murid saya sendiri juga Pak. Ini ada satu orang murid saya nih Pak yang bernama Aska. Dia ini merupakan murid saya di kelas 2C. Ketika di dalam proses pembelajaran ini Pak, saya melihat Aska ini, anak saya ini kurang antusias deh Pak dalam mengikuti pembelajaran. Lebih kurang 2 bulan ini saya mengajar di kelas 2C, saya lihat Aska ini berbeda dengan temannya yang lain. Dia suka suka menung, nggak banyak bicara gitu. Terus kalau disuruh mengerjakan tugas itu jarang sekali selesai dengan tepat waktu. Kalau tidak saya tegur, dia tidak akan menulis, banyak menung, banyak berdiam diri. Kalau dilihat-lihat ya Pak ya, model-modelnya kayak anak autis ada juga sih Pak kalau saya lihat. Tapi saya tidak berani langsung mengambil kesimpulan seperti itu ya Pak. Terus kalau membaca gitu juga Pak, kadang vokal yang dikeluarkannya tidak jelas, belum lancar membaca, kadang kalau nulis pun hurufnya sering tinggal, memang tulisannya rapi. Cuman itulah kalau menulis ada aja huruf yang tertinggal. Kalau tidak saya ingatkan dia tidak menulis. Saya berbeda lah dengan temannya yang lain gitu. Kalau saya menjelaskan dia lebih banyak berdiam diri. Jadi saya bingung dia nih ngerti apa tidak ya apa yang udah saya jelaskan gitu. Gitu loh Pak Yul. Jadi saya
galau gitu, ada gundah juga. Ini apa saya yang tidak berhasil atau gimana gitu Pak Yul? Oh, jadi itu permasalahannya, Bu, ya? Iya Pak Yul. Baiklah, Bu Julia, saya akan coba membantu Ibu atas permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Ya. Terima kasih Pak Yul. Jadi Bu Julia sekarang maunya Bu Julia tuh kayak mana? Apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Saya sangat berharap sih Pak Yul, tujuan saya dari sharing cerita ke Pak Yul ini, saya berharap ada jalan keluarnya lah Pak, ada solusinya lah dari Pak Yul. Bagaimana nih saya harus menghadapi siswa saya yang bernama Aska ini Pak, karena kan kasihan nih Pak, kalau saya lihat-lihat lah ya Pak Yul ya, dia ini belum bisa lah dikatakan belum layak untuk naik ke kelas 2. Jadi saya komunikasi juga sama guru kelas satunya yang sebelumnya Ibu Ritati. Beliau mengatakan iya anak itu memang kayak gitu kadang-kadang nggak nyambung. Saya nggak nyambung gimana? Saya bilang malas nulis, kalau ngerjain tugas tuh nggak pernah selesai tuh Bu Lia. Jadi saya ingin anak ini tidak berlarut seperti itu. Jadi saya berharap dengan cerita dengan Pak Yul ini ada solusinya lah Pak dari masalah yang dihadapi murid saya ini. Terus sayanya harus seperti apa? Saya harus menggunakan metode seperti apa lagi supaya anak ini aktif, mau menulis, ngerjain tugas juga tepat waktu gitu loh Pak. Baiklah Bu Julia. Jadi apa yang Ibu harapkan nih dari anak tadi yang namanya Aska ya Bu? Aska Coba Pak, apa yang Ibu iya. harapkan dari Aska? Ya. Saya mengharapkan Pak, ya dia seperti teman-temannya yang lain lah Pak. Dia bisa belajar dengan ceria, dia bisa aktif di dalam proses pembelajaran, dia bisa membaca dengan vokal yang jelas lah Pak. Kadang kayak nggak jelas gitu apa kalimat yang dia keluarkan gitu. Sama juga dengan teman-temannya dibilang pelet tidak pula Pak. Cuman itulah tadi Pak, kadang saya apa yang dia keluarkan, apa yang kalimat yang dikeluarkan tuh kadang-kadang, aduh anak ini nggak jelas gitu ejaannya gitu. Begitu juga dengan menulis, sering tinggal-tinggal hurufnya. Jadi saya inginnya tuh seperti teman yang lain, dia ceria belajarnya, menulisnya, mengerjakan tugas tepat waktu gitu loh Pak. Tidak banyak menung gitu, ada atas kesadaran dirinya lah, saya kasih tugas, dia ngerjain gitu. Ini enggak Pak, harus saya tegur berulang kali, baru dia mau nulis. Oh gitu ya Bu Julia. Iya. Baiklah Bu Julia, sebelum ini Bu Julia apakah udah pernah manggil si Aska untuk berbicara empat mata langsung dengan Ibu? Sudah sih Pak, pada waktu jam istirahat itu Pak, saya teman-temannya pada main di luar kan, terus saya panggil dia, "Aska kesinilah duduk sama Ibu," saya bilang kan, "Ibu mau cerita-cerita sedikit." Jadi dia cerita, saya bilang sama dia, "Aska, kenapa Aska malas nulis Nak?" Saya bilang. Terus kalau Ibu kasih latihan, kenapa tidak pernah selesai? Ibu kasih soal tidaklah banyak, Nak. Saya bilang seperti itu. Terus saya bilang gini, saya nasihatkan dia, Pak Yul, Aska di rumah sering-sering baca buku ya, Nak. Saya bilang gitu biar lancar membacanya. Udah saya coba ngomong kayak seperti itu, Pak, sama Askanya, Pak. Oh, terus bagaimana reaksi Aska tersebut Bu? Ibu nasihati Aduh seperti Pak, itu? itu reaksinya Pak, dia cuma diam saja sambil menundukkan kepalanya. Memang tipe anaknya tuh Pak, kalau dilihat macam Upin Ipin, ada juga Pak, kepalanya bulat, badannya pendek. Jadi lucu memang anaknya, cuma karena saya bingung sendiri, tiba-tiba nih Pak Yul, saya nggak tahu lah ya, tiba-tiba kadang dalam pembelajaran, dia tuh bisa gini, temannya nih ngerjain tugas, dia maki-maki sendiri gitu. Saya kaget, kenapa kamu Aska? Senyum dia Iya, iya. Pak Yul. Saya apa? Saya ini kan saya apa namanya itu? Saya dekati dia, rupanya belum ada Ya. dikerjakannya Pak Yul. Jadi waktu saya manggil dia itu dia cuma menundukkan kepala, terus kadang senyum-senyum kecil tanpa mengeluarkan kalimat apapun gitu. Saya berharap kan, "Iya Bu, nggak ada Pak Yul," gitu. Baiklah Bu Julia. Jadi sebelum ini apakah udah ada usaha atau strategi Ibu untuk mengatasi si Aska tersebut? Oh, alhamdulillah Pak Yul, saya
sudah melakukan beberapa trik atau strategi. Ini juga saya belajar juga dari guru sebelumnya, Bu Itati di guru kelas 1 kan. Saya tanya sama beliau, coba Lia dudukkan di samping Lia. Oke, saya panggil dia ke depan. Aska duduk samping ibu. Ya itu teman-teman yang lain sempat ini iri hati. Ya, namanya kelas rendah kan. Kalau kelas tinggi mana mau dia duduk depan, dia kok dapat duduk di belakang. Jadi saya dudukkan di samping, Bu, kami mau juga, Bu. Ibu nih sayang sama Aska. Itulah sedikit saya jelaskan. Enggak, Nak. Aska ini, saya jelaskan seperti itu. Alhamdulillah mereka mengerti. Malah mereka, Bu, gantian ya, Bu ya. Besok saya di samping Ibu lagi. Iya, Nak, gantian. Jadi udah saya dudukkan di samping saya, Pak Yo. Tujuannya ketika proses kegiatan belajar, saya bisa memantaunya gitu. Karena kan kalau dia duduknya dengan seperti di tempat duduk yang sama-sama dengan temannya kan agak sulit saya. Jadi saya bisa kontrol dia. Ketika dia mulai menung, saya tegur, Aska nulis. Jadi harus ada kayak stimulus gitu, sedikit harus ditegur, baru dia menulis. Itu pun nulisnya berapa kata, nanti dia menung lagi. Seperti itulah Pak Yul. Terus ketika dalam proses kegiatan belajar, contoh pembelajaran tema itu, saya suruh membuat kalimat sampai 5 gitu kan ke teman-temannya. Saya kasih dia nggak usah Aska buat cukup 3 saja, saya bilang. Cukup 3 kalimat perintah itu seperti apa Aska, saya bilang kan. Ya Bu, kayak gitulah. Dia kalau ngomong tuh nggak jelas Pak Yul. Begitu juga dengan pelajaran matematika, kami sudah belajar menjumlahkan bilangan ratusan. Temannya saya kasih 5 soal. Kalau dia saya kasih cukup 3 soal dengan angka yang lebih kecil lagi. Alhamdulillah dari 3 itu siap 2 jadilah Pak Yul gitu. Jadi memang harus beda saya memperlakukan gaya belajar temannya dengan gaya belajarnya si Aska, Pak Yul. Itu yang sudah saya lakukan kepada Aska, anak saya tersebut, Pak Yul. Bagus tuh dah Bu yang Ibu lakukan. Yang saya lihat dari cerita Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kenapa Ibu sudah melakukan itu? Apakah Ibu udah ada perubahan terhadap siswa tersebut, Bu? Ada sih Pak Yul gitu, ada perubahannya tapi tidak terlalu signifikan ya, masih dalam berproses lah saya lihat si Aska ini. Mudah-mudahan saya berharap sebelum nanti penilaian akhir semester ya, ujian nanti, mudah-mudahan dia sudah lancar membaca, rajin menulis. Saya berharapnya seperti itu Pak Yul. Mudah-mudahan ada progresnya lah. Saya berharap dari anak saya yang bernama Aska ini Pak Yul. Jadi untuk selanjutnya apa rencana Ibu? Selanjutnya mungkin saya akan coba berkoordinasi dengan orang tua Aska, Pak Yul, atas permasalahan anaknya di kelas ini, Pak Yul. Top sekali Ibu. Jadi kapan Ibu akan memulainya? Insya Allah besok saya akan coba mulai, Pak Yul. Tadi sih besok lah ya, besok saya akan coba hari ini saya akan coba nelpon orang tua Aska, karena besok itu saya ada di jam pertama ada bidang studi yang masuk di kelas saya minta orang tuanya untuk bisa datang ke sekolah menemui saya akan coba menjelaskan ke beliau ini yang terjadi kepada Aska. Ya, jadi saya lebih leluasa berkomunikasi dengan orang tua Aska atas permasalahan anaknya di kelas. Karena memang sebelumnya sudah pernah saya panggil waktu jam pulang dia menjemput anaknya, cuma rasa saya tidak efektif karena sebentar kan Pak Yul, saya juga harus dikejar dengan tugas-tugas dari CGP juga. Kemarin itu kita mau Zoom, jadi tidak efektif kali lah waktu komunikasi dengan orang tua Aska atas permasalahan anaknya. Jadi biar leluasa, besok saya suruh orang tuanya datang temui saya, karena di jam pertama itu bidang studi ya Mas, jadi agak lama lah gitu saya bisa cerita nanti Pak Yul. Itu udah betul Bu. Jadi menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari permasalahan Ibu ini? Saya mengharapkan Aska ini Pak Yul dia bisa mengerjakan tugas yang telah saya berikan dengan baik, dia lebih fokus, kalau bisa kesadaran dalam diri dia ada bahwasannya saya ke sekolah ini memang mau belajar, jadi tanpa saya ulang-ulang lagi, dia udah ada kesadaran diri, udah ada melakukan hal-hal yang menurut dia ini merupakan tanggung jawab dia sebagai siswa, dia harus menulis atas kesadaran dirinya, yang kita pelajari kan Pak Yul harus ada dari dalam dirinya itu, bukan karena dorongan saya saja gitu. Jadi saya berharapnya seperti itu, dia seperti teman-temannya yang lain gitu Pak Yul.
Ya. Alhamdulillah lah kalau begitu. Ibu udah bisa dibilang sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Semoga Allah mudahkan rencana ibu dengan semangat. Oke, Pak Yul, terima kasih Pak Yul sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini, sehingga saya dengan sharing cerita sama Pak Yul, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusinya. Insya Allah nanti akan saya coba terapkan nanti Pak Yul. Mudah-mudahan berhasil. Insya Allah. Ya, insya Allah Bu. Sama Bu ya. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Cukup Pak Yul, cuma besok kalau saya mau sharing lagi sama Pak Yul, Bapak ada waktu kan Pak? Mana tahu ya kan, ada lagi masalah di kelas. Ya. Insya Allah Bu. Kalau gitu saya izin masuk kelas Bu ya. Kebetulan jam saya. Iya Pak Yul, terima Sampai kasih jumpa Pak lagi. Yul. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kemas lagi sih. Oke. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam Pak Yul. Iya, waalaikumsalam Pak Yul. Ada apa itu Pak Yul? Iya, tak ada Bu Juliannya. Biasalah mau cakap-cakap bual dengan Bu Julia. Apa Ibu ada waktu? Oh, ada lah Pak Yul. Memang saya ini super sibuk Pak Yul, tapi dua Pak Yul tak apalah, saya mau mendengarkannya. Apa tuh Pak Yul? Iya Bu, macam itu Bu. Terima kasih Bu. Tak ada Bu. Ini Bu, ada sedikit masalah di kelas nih Bu tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Oh, apa tuh? Oh gitu. Makanya Pak Yul sampai menemui saya ya. Oke, ada yang bisa saya bantu nih Pak Yul? Permasalahan apa tuh Pak Yul? Coba Pak Yul jelaskan sedikit. Biasalah Bu, ini ya saya kewalahan nih Bu menghadapi salah satu murid dari kelas. Setiap saya menerangkan, mengajar, memberi materi, aduh aja dibuat Bu. Mengalihkan perhatian saya lah, saya tengah serius konsentrasinya, dia macam-macam berlaku itu. Yang dia entahlah Bu, sehingga kadang proses pembelajaran terganggu rasanya Bu. Oh, terganggu kelas berapa Pak Yul ngajar Pak Yul? Kelas 5. Kelas 5, biasa Pak Yul, udah lagi puber. Oh, jadi itu permasalahannya Pak Yul. Baiklah Pak Yul. Saya akan coba ya Pak Yul ya, sama-sama nih kita Pak Yul ya, membantu Bapak dari permasalahan yang Bapak hadapi. Makasih Bu Juli atas bantuannya. Iya Pak Yul, sama-sama. Sekarang maunya Pak Yul bagaimana? Apa tujuan yang Pak Yul harapkan dari percakapan kita ini? Saya harap Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya. Terus memberikan saran, solusi dari permasalahan ini. Oh, baik Pak. Terus yang Pak Yul harapkan atau inginkan dari percakapan ini apa? Yang saya harapkan ya jelas lah Bu, yang saya harapkan jadi setiap saya ngajar, nerangkan di kelas tuh murid-murid bisa nyaman, senang, dan murid-murid selalu mengalihkan perhatiannya pada saya Bu, dan teman-temannya bisa fokus di setiap mengikuti pembelajaran. Oh baiklah Pak Yul. Permasalahannya itu ya Pak Yul ya, ialah kita sebagai guru kan pengen diperhatikan ya kan ketika kita menjelaskan anak-anak fokus ya Pak Yul. Sekarang apa yang anak tersebut lakukan untuk bisa nih mengalihkan perhatiannya dari teman-temannya? Bisa Pak Yul ceritakan bagaimana? Gini Bu, saya memberi materi kan, beri tengah menerangkan, anak tersebut mengganggu teman sebangkunya, terus dia memanggil teman lainnya tanpa ada keperluan tuh Bu, tak ada alasan. Terus dia kadang dia lapornya Bu, kadang kayak mana Bu ya, Pak ini Pak si Anu coret-coret meja, kadang kawannya tak ada coret meja, jadi ada aja alasannya biar suasana kelas yang tenang tuh jadi apa, kadang-kadang dia ntar misi ke WC, kadang dia mukul meja, dan banyak lainnya Bu, padahal anak perempuan tuh Bu, tapi dia kan anak yatim piatu, karena awak kasihan juga karena kurang perhatian mungkin di rumah Bu, di awak kasihan kadang kan. Iya. Bagaimana tuh Bu? Iya, ya itulah Pak Yul memang. Saya juga pernah dulu mengajar Pak Yul di kelas 6, gitulah dilemanya Pak Yul ya. Jadi itu yang murid-murid Pak Yul lakukan di kelasnya macam-macam lah ya.
perangainya yang dilakukannya. Lantas menurut Pak Yul nih, situasi yang ideal yang Pak Yul inginkan itu gimana di kelas Pak Yul? Pak Yul menginginkan seperti apa gitu? Ya jelas lah Bu, sebagai guru nih saya ingin anak-anak saya ini bisa fokus menyimak penjelasan saya saat saya mengajar di kelas, dan kelas pun nyaman gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak Yul ingin murid ini bisa fokus menyimak penjelasan dari Pak Yul ya pada saat mengajar ya Pak Yul ya, supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak ketika Pak Yul menjelaskan materi pembelajaran. Apa saja yang perlu Pak Yul lakukan ini? Halo Pak Yul? Bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan kalau belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil lah murid tersebut Bu, mengajak bicara secara terbuka, empat mata, tanya alasannya apa dia melakukan itu, apa motivasinya. Oh begitu ya Pak ya. Nah sudah itu Pak Yul, dari pernyataan Pak Yul yang bilang tadi, apa saja yang harus Pak Yul siapkan ini untuk mengatasi permasalahan Pak Yul ini loh, anak-anak yang kurang fokus, kadang suka ngelakuin hal-hal yang mengganggu lah nih, bisa mengganggu teman-temannya yang lain, begitu juga dengan mengganggu juga nih fokus Pak Yul dalam menjelaskan pembelajaran nih. Apa saja yang akan Pak Yul siapkan? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik Bu, mungkin berupa video pembelajaran yang banyak kan di YouTube tuh Bu, atau Iya saya buat betul, PPT, ya. PowerPoint, terus kayak belajarnya berbeda dari sebelumnya. Bisa juga nanti saya mungkin minjam laptop sekolah kan, proyektor sekolah dan sistem biar lebih menarik lagi materi yang saya sampaikan. Oke, apa lagi Pak Yul? Di samping itu Pak Yul, atau ada yang lain lagi? Apa lagi Bu? Ya mungkin kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian kepada saya dan teman-temannya, maka saya akan memanggil murid tersebut, mengajaknya bicara secara terbuka. Mungkin ada alasan, mungkin apa, mungkin dia minta perhatian dari saya kan, atau dia lah Bu, namanya anak yatim piatu kan. Betul iya. Memang harus banyak-banyak sabar kita Pak Yul, anak yatim piatu nih. Kalau sabar kita ikhlas pahala bagi kita ya Pak Yul. Udah, ternyata yang Pak Yul lakukan tadi, membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran yang menarik, membuat PPT ya, yang Pak Yul lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa Pak Yul. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Kira-kira dari perencanaan nih yang udah Pak Yul akan mau lakukan di kelas, kapan Pak Yul akan mulainya ini? Itu loh. Insya Allah saya besok akan melakukan kegiatan pelajaran itu. Jadi hari ini saya akan cari video pembelajaran menarik. Saya akan berusaha merubah gaya dan metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan. Kalau berhasil, saya akan mencoba rencana selanjutnya, yaitu memanggil siswa tersebut. Dan saya akan coba tuh, kita kan belajar segitiga restitusi Bu. Mungkin saya akan coba sentuh hatinya dengan segitiga restitusi. Iya, insya Allah itu Pak Yul, mudah-mudahan itu bisa tercapai itu ya, bisa diterapkan itu dengan pembelajaran yang sudah kita dapat di pendidikan guru penggerak ini ya Pak Yul. Mantap sekali Pak Yul. Dari semua yang Pak Yul jelaskan tadi, apa indikator keberhasilan yang Pak Yul harapkan dari permasalahan ini? Kalau menurut saya sih Bu, kalau bisa dikatakan berhasil jika ada perubahan pada diri murid tersebut. Terus biasanya sepertinya anak tersebut tidak ganggu lagi temannya, dia fokus belajar dan tertib lah kelas dibuatnya Bu. Itu aja sih Bu. Oke, super sekali sangat Pak Yul ini. Memang terkadang Pak Yul perlu kita sentuh hatinya ya Pak Yul ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Kadang ada anak-anak ini kan ketika kita bicara di depan kawannya, dia mungkin merasa malu. Jadi memang butuh kita berdua sama dia, kita terapkan bagaimana menggunakan dengan segitiga restitusi ini, anak-anak kita bisa tersentuh nanti hatinya. Memang kadang anak yatim piatu ini Pak, ya memang butuh kesabaran kita dalam mendidik dan mengajarnya.
ya Pak Yul ya. Baiklah Pak Yul, semoga rencana Pak Yul berjalan dengan baik dan murid tadi Pak Yul bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan dan semangat ya di dalam proses kegiatan belajar dan mudah-mudahan nyaman ya murid-murid Pak Yul berada di kelas. Insya Allah. Terima kasih Bu Julia ya atas bantuan dan solusinya. Sama-sama Pak Yul, apakah sudah cukup Pak Yul atau masih ada masalah yang lain? Tak ada lagi Bu. Oh baiklah Pak, kalau tidak ada, saya izin juga Pak, ini udah ada tamu nih Pak, saya ada mau jumpa wali murid juga nih Pak Yul ya. Oke, mudah-mudahan terbantulah Pak ya dengan coaching kita hari ini ya Pak Terima kasih Bu Yul. ya. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Julia. Salam.